Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Muhammad Taufik Kemas, yakni Bapak Negara pertama dari Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Muhammad Taufik Kemas adalah seorang negarawan dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Bapak Negara Indonesia periode 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober tahun 2004 dan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sejak tanggal 1 Oktober tahun 2009 hingga kematiannya pada tanggal 8 Juni tahun 2013. Muhammad Taufik Kemas juga merupakan suami dari Presiden Indonesia kelima, yakni Megawati Soekarno Putri. Muhammad Taufik Kemas yang memiliki nama asli Tastafian Kemas lahir di Jakarta pada tanggal 31 Desember tahun 1942. Taufik Kemas adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Ia memiliki 5 orang adik, yaitu yang pertama bernama Nazarudin Kemas, yakni seorang politisi Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan ia menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I yang meliputi Palembang, Lubuk Linggau, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas, serta Musirawas Utara. Nazarudin Kemas ditempatkan di Komisi 7 DPR RI yang mengurusi permasalahan di bidang energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup sejak tahun 1999 hingga ia wafat pada tahun 2019. Adiknya yang kedua bernama Maria Fitria Kemas, yang ketiga Santayana Kemas, yang keempat Heri Kemas, dan yang terakhir Dusi Kemas. Taufik Kemas dilahirkan di era pergolakan melawan penjajah Jepang dan dibesarkan di saat agresi militer Belanda kedua, sehingga membuat Taufik Kemas tumbuh menjadi anak yang berani dan berjiwa nasionalis. Ia juga dibesarkan dalam lingkungan keluarga pergerakan partai politik berbasis Islam, yaitu Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia di Sumatera Selatan. Tokoh hebat Tastafian Kemas ini lebih populer dengan nama Taufik Kemas atau TK Allahu Yarhamhu. Namun, meski dibesarkan dalam keluarga Masyumi, Taufik Kemas selalu disekolahkan di sekolah yang sekuler, yakni tempat anak-anak dari berbagai latar belakang berkumpul. Silsilah dari garis ayah. Taufik Kemas adalah putra dari Cik Agus Kemas yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, yang menikah dengan Hamzatun Roshidah. Di masa awal pendudukan Jepang, Cik Agus Kemas bekerja di Persatuan Warung Kebangsaan Indonesia atau Perwabi, organisasi yang berafiliasi dengan Partai Masyumi. Setelah proklamasi kemerdekaan, Cik Agus Kemas sudah menjadi perwira TNI hasil lulusan pendidikan perwira peta di Bogor. Cik Agus Kemas adalah seorang pejuang kemerdekaan. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Taufik Kemas bernama Hamzatun Rusida. Hamzatun Rusida berasal dari Kanagarian Sabu, Batipuan Ateh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan gelar Datuk Basa Batuah. Hamzatun Rusida pernah mengenyam pendidikan bidan. Hamzatun Rusida adalah pejuang kemerdekaan. Setelah proklamasi, ayahnya, yakni Cik Agus Kemas,
memboyong keluarganya untuk tinggal di Yogyakarta karena mengikuti para pejabat pemerintah yang memutuskan memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Baru setelah penyerahan kedaulatan, Taufik dan keluarganya kembali ke Jakarta. Ketika ayahnya ditugaskan sebagai pejabat di Jawatan Perdagangan di Makassar, Taufik Kemas tidak ikut serta. Oleh ayahnya yang simpatisan militan Masyumi, Taufik Kemas justru dimasukkan ke sekolah menengah pertama Katolik Mardi Yuwana di Sukabumi. Setamat dari SMP, barulah Taufik bergabung kembali dengan keluarganya yang sudah bermukim di Palembang, kampung halaman sang ayah. Saat bersekolah di Sekolah Menengah Atas 2 Palembang, pada tahun 1957, Taufik malah membentuk geng anak muda yang diberi nama Don Quixote, sesuai namanya yang mengambil tokoh utama novel klasik Miguel de Cervantes. Mereka bercita-cita menaklukkan dunia, tetapi kegiatan utama gengnya tak jauh-jauh dari pesta dan hura-hura. Sampai suatu waktu, yaitu pada tanggal 19 Agustus tahun 1960, Taufik mendengarkan pidato Presiden Soekarno yang berpidato menyatakan secara resmi membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia di hadapan pengurus 2 partai itu. Hatinya langsung terkagum-kagum pada sosok Presiden Soekarno. Sejak itu, Taufik Kemas penasaran dengan Soekarno dan pemikirannya. Taufik pun tumbuh menjadi seorang Soekarnois yang militan. Buku-buku Bung Karno dilahapnya ketika masih duduk di bangku SMA. Tetapi Taufik Kemas hanya bisa mengagumi Soekarno diam-diam, karena ayahnya sendiri adalah korban dari kesewenangan politik proklamator itu. Seakan ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mengetahui lebih jauh sosok dan pemikiran Bung Karno, berbagai hal pun dilakukan oleh Taufik Kemas untuk memuaskan rasa ingin tahunya tersebut. Mulai dari meminjam buku-buku karya Bung Karno atau yang membicarakan pemikiran sang proklamator. Juga ia terus berupaya agar selalu bisa menyimak pidato Bung Karno di radio. Setelah lulus SMA tahun 1960, Taufik Kemas melanjutkan pendidikannya di Universitas Sriwijaya jurusan Fakultas Hukum, dan ia lulus tahun 1966. Disinilah Taufik yang semula hobi hura-hura dengan geng Don Quixote, perlahan tapi pasti Taufik bertransformasi menjadi seorang aktivis mahasiswa. Ketua Perpeloncoan yang juga aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI yang berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia, yakni Johan Hanafiah, mendengar cerita tentang Taufik yang populer dengan geng Don Quixote-nya sejak SMA. Begitu tahu Taufik ikut perpeloncoan di kampus, Johan dan pengurus GMNI Palembang segera saja memutuskan merekrut Taufik Kemas. Mereka berpikir Taufik Kemas akan menjadi energi kuat yang bisa mendinamisir GMNI. Tanpa pikir panjang, Taufik pun bergabung dengan GMNI. Misi Taufik sederhana, yaitu ingin suatu saat bisa memimpin PNI dan dekat dengan Soekarno yang diidolakannya. PNI itu kan partai orang Jawa. Aku ingin tunjukkan bahwa orang Sumatera juga bisa memimpin partai orang Jawa. Dan pikiran Johan pun ternyata benar, karena tak lama setelah Taufik Kemas bergabung, rekan-rekan segengnya ikut bergabung dalam GMNI, meski kebanyakan latar belakang mereka dari keluarga Masyumi. Di rumah, Taufik Kemas harus berterus terang dengan ayahnya yang mengharapkan anak sulungnya itu berkecimpung di organisasi mahasiswa Islam seperti HMI. Tetapi Taufik justru memilih GMNI sebagai organisasi mahasiswanya. Akhirnya sang ayah bisa memaklumi pilihan politik anak sulungnya itu.
Cik Agus hanya berpesan agar Taufik Kemas siap dengan pilihannya itu. Karena militansinya dan kepandaiannya bergaul, dalam waktu singkat, Taufik Kemas dipercaya menjadi Ketua GMNI Palembang. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI adalah organisasi kemahasiswaan binaan Partai Demokrasi Indonesia. Pergaulan politiknya pun tidak lagi sebatas anak-anak GMNI, tetapi juga dengan tokoh-tokoh politik di Palembang, bahkan dengan sejumlah tokoh muda nasional seperti Guntur Soekarno Putra. Pasca peristiwa Gestapo 30 September tahun 1965, Taufik Kemas yang menjabat Ketua GMNI Palembang banyak menyaksikan kelompok masyarakat ramai-ramai mengganyang PKI, termasuk GMNI Palembang yang membela Bung Karno habis-habisan. Tanpa komando, para demonstran membakar koran Nusa Putra edisi 9 Maret tahun 1966. Karena memberitakan Presiden pertama Republik Indonesia itu terlibat Gestapo. Aparat mengusut siapa dalam pembakaran koran itu, dan Taufik Kemas tampil heroik bertanggung jawab atas aksi demonstrasi yang beresiko politik sangat berat karena isu anti PKI telah beralih menjadi anti Soekarno. Akibatnya, Taufik Kemas ditangkap dan ditahan di sel tahanan Korps Polisi Militer Kodam Sriwijaya Palembang. Dan saat dibebaskan dengan satu prasyarat, harus meninggalkan Palembang. Taufik Kemas kemudian menuju Jakarta. Dan di ibu kota, ia mendapati keadaan politik berubah. Soeharto dan militer Angkatan Darat berkuasa. Taufik Kemas lalu membina jaringan pro-Soekarno termasuk dengan kalangan militer yang Soekarnois. Dan rejim Orde Baru mengendus gerakannya sehingga Taufik Kemas kembali dijebloskan ke dalam bui di RTM Budi Utomo, Jakarta. Pengalaman di penjara membuatnya semakin matang dan bijak. Taufik Kemas menjadi lebih sering mengajarkan untuk selalu menghargai pendapat orang lain, mendengarkan aspirasi dari manapun, terlepas apakah satu ideologi atau bukan, dari mereka yang sudah sepuh atau masih muda. Pesannya, seseorang dalam hal apapun, hendaklah tidak bersikap a priori, bahkan sekalipun terhadap musuh. Seiring perjalanan politiknya, romansa asmaranya dengan Megawati Soekarno Putri pun tumbuh. Saat mendekam di penjara di Palembang, angan-angan atau firasat Taufik untuk menyunting Megawati Soekarno Putri sudah bersemi. Firasat itu rupanya membekas di garis tangan. Di awal tahun 1971, setelah Megawati menjanda karena suaminya, Letnan penerbang Surindro Supiarso wafat akibat kecelakaan pesawat di sekitar Pulau Biak, ia diperkenalkan dengan Taufik Kemas oleh Guntur Soekarno Putra. Perkenalan itu berlanjut menjadi jalinan asmara hingga akhirnya pasangan ini menikah tahun 1973. Sambil mengarungi biduk rumah tangga, Taufik Kemas dan Megawati kemudian terjun ke dunia politik. Mereka berkiprah di Partai Demokrasi Indonesia. Di Partai Demokrasi Indonesia, Taufik Kemas terpilih sebagai anggota DPR MPR RI pada tahun 1992. Selama masa Orde Baru, karir politiknya banyak dikebiri oleh pihak penguasa. Selama mendampingi Megawati dalam perjalanan panjang kehidupannya, Taufik Kemas pun membangun karakter Megawati sebagai politisi. Ketika PDI mengalami perpecahan, yakni pasca Kongres di Medan pada Juli tahun 1993 dan Kongres luar biasa di Surabaya pada Desember tahun 1993, di mana Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Dukungan total dari kemampuan Taufik Kemas
merangkul para kader punya andil bagi terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan kata lain, di masa reformasi partai tersebut, Taufik Kemas lah yang terus mendampingi sang istri, yakni Megawati, sebagai motor utama pendirian PDI Perjuangan, meski ia lebih banyak bergerak di belakang layar. Karir Taufik mulai cemerlang setelah rezim Soeharto ditumbangkan oleh mahasiswa dan masyarakat pada tahun 1998. Pada pemilu tahun 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan keluar sebagai pemenang pemilu. Kemenangan ini mengantarkan istrinya, Megawati Soekarno Putri, menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, dan kemudian tepat tanggal 23 Juli tahun 2001 menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima, menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid setelah mandat Kiai Haji Abdurrahman Wahid dicabut oleh MPR. Semasa Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kelima, Taufik Kemas menjadi tokoh pertama yang menyandang gelar Bapak Negara, atau berbeda dengan gelar Bapak Negara yang identik dengan Bapak Pembangunan Negara atau Bapak Pendiri Negara, mengingat Megawati merupakan presiden wanita pertama yang memimpin Indonesia. Sebagai salah satu tokoh penting di PDI Perjuangan, Taufik Kemas menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat atau DPRPU. Ia kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2009 sampai 2014 dari PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Barat II di pemilu legislatif tahun 2009. Sebagai politikus terkemuka, banyak penulis yang mengulas karir politik Taufik Kemas. Di antaranya adalah karya Derek Manangka yang berjudul Jurus dan Manuver Politik Taufik Kemas, Memang Lidah Tak Bertulang, yang terbit pada tahun 2009. Pada tahun 2009, Taufik Kemas terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-12 untuk masa bakti tahun 2009 sampai tahun 2014. Jabatan ini diemban Taufik merangkap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDI Perjuangan. Sebagai Ketua MPR, Taufik Kemas tak ingin hanya sekedar menjabat dan tak meninggalkan jejak apapun. Bersama pimpinan MPR lainnya, Taufik Kemas menegaskan pentingnya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan persatuan kepada generasi muda bangsa. Taufik Kemas mencetuskan gagasan 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia yang terdiri dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Melalui program 4 pilar kebangsaan, MPR mensosialisasikan ulang semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kegigihannya dalam menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan persatuan mendapatkan penghargaan gelar Dr. Honoris Causa bidang kenegaraan dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tanggal 10 Maret tahun 2013. Pada Minggu tanggal 21 Desember tahun 2003, sebuah upacara adat khusus pengangkatan penghulu adat digelar di Istana Pagaruyung Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tokoh yang mendapat gelar tersebut adalah Taufik Kemas, suami Presiden Megawati Soekarno Putri. Taufik diberi gelar Datuk Basa Batuah, sedangkan Megawati diberi gelar Putih Reno Nilam. Dalam istilah adat Minangkabau, pengukuhan gelar kepada Taufik Kemas adalah mengangkat batang yang terendam atau menyambung kembali mata rantai yang terputus. Hal ini dikarenakan telah 100 tahun tak seorang pun yang menyandang gelar ini.
Taufik berhak mendapatkan gelar Datuk Basa Batuah karena dia keturunan warga Sikumbang di tanah datar dari garis ibu. Dengan gelar ini, maka Taufik Kemas berkedudukan sebagai penghulu kaum Sikumbang, Nagari Sabu, tanah datar. Upacara penyambutan Taufik Kemas dan Megawati dilakukan secara khusus dengan pagelaran tarian menyambut penghulu adat. Aksi berbalas pantun juga mewarnai prosesi acara. Hal ini merupakan prosesi awal pengangkatan Taufik Kemas sebagai datuk atau penghulu adat yang merupakan posisi terhormat dalam struktur adat masyarakat Minang. Taufik Kemas menderita gangguan jantung dan ginjal. Pada Oktober tahun 2005, ia pernah menjalani operasi pemasangan alat pacu jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta, dan dirawat selama 2 minggu lebih. Pada tanggal 17 Desember tahun 2011, ia menjalani operasi pergantian baterai alat pemacu jantung di Rumah Sakit Harapan Kita. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, akibat sakit jantung yang telah lama dideritanya di Singapore General Hospital Singapura, pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2013 pukul 19.05 waktu setempat, Taufik Kemas meninggal dunia di Singapore General Hospital akibat kelelahan sepulang dari kunjungan ke ND, Nusa Tenggara Timur. Jenazahnya disolatkan di hanggar landasan udara Halim Perdana Kusuma. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang langsung memimpin upacara penerimaan jenazah sekaligus pemakamannya secara militer pada tanggal 9 Juni tahun 2013 di Blok M114, Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tepatnya di samping makam kedua orang tuanya, yakni Cik Agus Kemas dan Hamzatun Rusida yang bergelar pejuang kemerdekaan. Adapun sambutan atas nama keluarga disampaikan oleh putra tiri tertua almarhum, yakni Muhammad Rizky Pratama. Peti jenazah diiringkan ke liang lahat dengan upacara militer dan tembakan salvo kehormatan. Pada tahun 1973, Taufik Kemas menikah dengan Megawati Soekarno Putri. Dari pernikahannya, ia dikaruniai satu orang putri bernama Puan Maharani Naksatra Kusyala Devi yang lahir tanggal 6 September tahun 1973. Puan Maharani adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejak kecil, Puan tidak lepas dari suasana politik. Simbol-simbol negara, lambang partai menjadi pemandangan sehari-hari dan ia sudah terbiasa mengalaminya. Darah politik Taufik Kemas mengalir deras kepada dirinya. Kini, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Puan Maharani menikah pada tahun 1998 dengan Hapsoro Sukmono Hadi. Hapsoro adalah seorang pebisnis yang tergolong sukses dan juga memiliki nama besar di Indonesia. Hapsoro juga menggeluti bisnis minyak dan gas bumi. Ia adalah putra pengusaha properti dan jasa forwarding Bambang Sukmono Hadi. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama, Diah Pikatan Orisa Putri Hapsari, lahir tahun 2001. Pinka Hapsari menyelesaikan pendidikan magisternya di bidang International Relations and Affairs di SOAS University of London. Usai menyelesaikan jenjang strata 1 di jurusan Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 2019. Yang kedua, bernama Praba Diwangkara Caraka Putra Soma.
Prabadi Wangkara pada Juli tahun 2022 menyelesaikan pendidikan S1 jurusan politik di SOAS University of London. SOAS University of London adalah Universitas Riset Publik di London, Inggris, dan lembaga anggota Federal University of London. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2011, pada hari Senin, Taufik Kemas menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Pada tanggal 10 Maret tahun 2013, Taufik Kemas menerima penghargaan Dr. Honoris Causa dalam bidang kebangsaan dan bernegara oleh Universitas Trisakti Jakarta. Sikap politik yang kerap disuarakan Taufik Kemas adalah tentang pentingnya 4 pilar kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kegigihannya menyuarakan sikap ini, Universitas Trisakti di Jakarta memberikannya gelar Dr. Honoris Causa bidang kebangsaan dan bernegara. Almarhum Taufik Kemas sempat menjadi sumber berita pada bulan April tahun 2013 saat secara terbuka meminta agar istrinya Megawati Soekarno Putri tidak lagi mencalonkan diri dalam ajang pemilihan presiden tahun 2014. Menurut Taufik saat itu, pemilihan presiden mendatang saatnya diisi oleh calon-calon dari generasi lebih muda. Taufik Kemas juga tercatat sebagai salah satu pelaku sejarah yang melakukan eksperimentasi langsung tentang pluralisme. Pada tahun 1970-an, tatkala almarhum Cak Nur giat mengampanyekan kajian pluralisme dan pola hubungan keindonesiaan dan keislaman, Taufik Kemas telah mengambil tindakan nyata meleburkan dikotomi Islam versus nasionalisme di Indonesia. Islamisme yang sejak pra-kemerdekaan selalu diperhadapkan dengan nasionalisme, bagi Taufik Kemas justru disatu padukan. Demikianlah silsilah dan biografi Muhammad Taufik Kemas, yakni Bapak Negara Pertama Republik Indonesia, suami Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.